Pemirsa, kita lanjutkan Indonesia Lawyers Club. Mengejutkan calon Kapolri jadi tersangka atau tersangka. Kapolri ataupun Polri setelah 98 berkat perjuangan civil society lepas dari ABRI dan berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Karena itu kekuasaan Polri itu betul-betul mandiri. Tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Dan tentu saja seorang Kapolri mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Melebihi kekuasaan penegak hukum lainnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Kalau kejaksaan hanya berwenang menyelidik atau menyidik perkara pidana khusus, korupsi, dulu subversi, tapi polisi baik pidana khusus atau pidana umum, dia berhak menyelidikinya, bahkan menahan pelaku-pelakunya. KPK pun jauh lebih terbatas. KPK hanya berwenang untuk kasus korupsi. Karena itulah Polri jadi sorotan publik. Karena kekuasaannya dan juga karena kekuasaan itu didapat dari civil society. Jadi yang menyorot dia tidak hanya dari internal atau pemerintah, tapi juga dari publik. Karena itu seorang calon Kapolri jadi tersangka KPK itu peristiwa yang sangat besar dalam penegakan hukum dan hukum keseluruhan. Saya mau ke ICW dulu. Belum datang. Kalau begitu saya ke Alfon Kurnia. Ada tanggapan Alfon terhadap DPR? Terhadap DPR-nya, Bang? Ya, DPR dan juga terhadap peristiwa yang terjadi dari tadi sore. Pertama-tama ini merupakan suatu momentum kecolongan sebenarnya yang terjadi terhadap Jokowi itu sendiri. Kenapa seseorang yang patut diduga keras dan itu sudah juga dikonfirmasi sebelumnya oleh PPATK, walaupun itu diklarifikasi, kemudian juga oleh KPK, dan itu tetap dipilih. Dan kemudian di sana ini Komjen ini ditetapkan sebagai seorang tersangka. Nah, oleh sebab itu makanya kita menjadi ada pertanyaan, apakah ini begitu polosnya Jokowi untuk memilih yang bersangkutan tanpa memang betul-betul mengklarifikasi, men-track lagi, dan kemudian untuk lebih memperdalam lagi sehingga tetap memilih gitu. Ini pertanyaan pertama. Dan kemudian yang kedua, apakah memang ini trik politik dari Jokowi sendiri untuk memakai tangan orang lain untuk mengatakan bahwa ini bukanlah calon yang baik. Nah, ini menurut saya menjadi dua pertanyaan yang perlu dijawab pada saat ini. Apabila ini memang kepolosan, artinya ada problem di lingkaran Jokowi itu sendiri. Sehingga ini tidak terkonfirmasi seorang presiden itu memutuskan sesuatu hal yang tidak valid. Ini menjadi suatu persoalan yang mendasar menurut saya. Dengan demikian, ini akan membuat kabinet di Jokowi atau setingkat menteri ini akan menjadi pertanyaan besar. Karena dalam evaluasi yang terdahulu saya sudah katakan bahwa polisi atau Kapolri merupakan 4 dari jabatan publik yang memang betul-betul harus bersih.
Sehingga sektor keadilan itu bisa mengkonfirmasi orang mendapatkan keadilan. Kemarin kita sudah belajar dari kasus Prasetyo. Ini problem sebenarnya. Kemudian yang kedua, pada saat ini Kapolri. Nah, dengan demikian, apa yang akan bisa menjadi pegangan bagi masyarakat sipil atau rakyat secara keseluruhan apabila sektor keadilan ini dipertanyakan. Dan ini tidak mempunyai pegangan yang kuat untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan besar. Karena Jokowi sendiri dalam visi misinya, di dalam nawacita, poin II, itu jelas mengatakan bahwa mengikutsertakan, ini bukan dalam yang peraturan perundang-undangan ya, tetapi di dalam nawacita. Yang nantinya akan menjadi peraturan perundang-undangan ketika dia sudah menjadi RPJM. Itu disebutkan akan mengikutsertakan PPATK dan juga KPK. Nah, dengan tidak dilakukan mengikutsertakan dua kelembagaan ini kan akan menyulitkan juga bagi Jokowi untuk bisa meminta supaya aparaturnya atau setingkat menteri bisa melakukan pembersihan kepada permasalahan-permasalahan tindak pidana korupsi atau juga permasalahan-permasalahan di isu keadilan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa melihat ada apa dengan Jokowi, begitu lugunya kah atau melakukan standar ganda di sini. Nah, ini memang menurut kita yang harus ditelusuri lebih mendalam. Dan kemudian kita memang mengakui bahwa ini adalah hak prerogatif dari Presiden. Betul. Tapi ini dengan persetujuan DPR RI. Betul, surat itu harus ditinjau lagi oleh orang yang mengeluarkan. Betul. Tetapi DPR RI mempunyai kewenangan untuk menolak. Nah sekarang, ini kan wilayahnya ada di dua tempat. Pertama di Presiden, kemudian yang kedua di DPR RI. Presiden maukah untuk melakukan peninjauan terhadap surat tersebut? Apakah nantinya seorang Kapolri yang notabene yang akan melakukan penegakan hukum secara luas itu berstatus sebagai seorang tersangka? Ini menjadi suatu drama dan kemudian menjadi suatu tamparan bagi kita semua nantinya. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh Jokowi. Kabarnya kan hari ini pas jam 9 akan ada pertemuan nih KPK dengan Presiden. Nah, oleh sebab itu ini menjadi suatu catatan betul oleh Jokowi bahwa benar ini harus ditelusuri lagi agar dia akan mengajukan orang-orang yang lain. Kalau semisalnya dia berpandangan bahwa ini tidak tepat. Itu pun memang jangan sampai ada penilaian dari orang lain atau masyarakat banyak bahwa ini merupakan titipan. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, di wilayah DPR RI sendiri. Betul kalau misalnya pada saat ini DPR RI tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan pembatalan. Tapi yang paling prinsipil pada saat ini DPR RI mempunyai kewenangan untuk melakukan penolakan. Nah, kalau misalnya DPR RI itu mempunyai visi misi untuk melakukan pembenahan dan kemudian juga melakukan dukungan kepada KPK atau aparat hukum yang lainnya termasuk adalah polisi, pilihlah orang yang memang betul-betul bersih. Karena manalah mungkin kalau semisal aparat hukum ingin melakukan pembersihan kalau misalnya di sana sendiri ada permasalahan dan kemudian juga di situ ada kekotoran juga. Ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin menurut saya. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini akan lebih baik Presiden bersikap untuk mengatakan cabut surat tersebut dan kemudian kalau sebenarnya tidak dicabut oleh Presiden diminta kepada DPR RI untuk menolak dari calon tunggal pada saat ini. Nah, ini menurut saya yang menjadi suatu hal yang penting untuk bisa dipertimbangkan oleh dua kelembagaan, yaitu Presiden dan kemudian DPR RI. Dan saya yakin ke depan bahwa DPR RI dan juga Presiden ini mempunyai pemikiran jernih untuk bisa menyelesaikan ini. Mungkin gitu kira-kira, Bang Karni. Tapi Anda tidak melihat bahwa penetapan jadi tersangka itu seolah-olah kayak ditunggu loh. Begitu diajukan ke DPR, penetapan tersangka. Padahal isu ini udah 2010. Bahkan sebelum 2007 sebenarnya. malah 2007, lama sekali. 8 tahun. Dan kemudian juga ketika kemarin
ada permintaan rekomendasi dari KPK dan PPATK untuk kabinet, juga ini udah terangkat lagi. Tapi tidak ada angin apa-apa. Tiba-tiba ya mungkin juga Jokowi bukan polos-polos begitu. Berarti ya gak ada apa-apa ini. Ya udah diajukan ke DPR. Dan seolah-olah KPK itu tersinggung. Ya orang udah gua kasih rapor merah, lo masih ajukan. Seolah-olah lah. Anda lihat gak begitu? Iya, kalau semisalnya kita lihat secara sebentar, memang begitu kelihatannya, Bang. Tapi yang paling mendasar pada saat ini adalah memang KPK dan PPATK sebenarnya sudah memberikan keterangan, tapi ini kan tidak digubris. Dan menurut saya sebenarnya Jokowi sudah mengetahui, karena pada awal-awal beliau juga sudah mengetahui bahwa Komjen BG ini sendiri sebenarnya sudah di stabilo merah, artinya ini tidak boleh gitu kan. Nah, kenapa ini pada saat ini ditetapkan menjadi calon tunggal? Nah, ini kan suatu pertanyaan besar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita melihat ini bukan dalam kerangka hukum lagi gitu kan, tapi dalam kerangka analisis politik jadinya gitu kan. Apakah memang ini KPK dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum kepada orang-orang tertentu gitu. Tapi menurut saya pada saat ini yang lebih penting adalah lebih baik sekarang daripada nanti. Lebih baik sekarang dinonaktifkan atau juga pada saat ini ditinjau surat dari presiden tersebut daripada nanti sudah menjadi Kapolri. Dan ya bagaimana mungkin kalau misalnya Kapolri sendiri merupakan tersangka dari suatu tindak pidana korupsi gitu kan. Nah, ini menjadi suatu catatan betul gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya lebih baik terlambat, lebih baik dia heboh daripada tidak sama sekali, dan itu akan membuat kontraproduktif terhadap proses penegakan hukum itu ke depan. Menurut saya itu yang lebih penting, Bang. Baik, tapi ketika mengumumkan ini, Ketua KPK sampai mengatakan, ya kami sudah menahan diri. Karena bukan Ketua KPK tadi, karena BW yang menjawab, saya nggak bisa nanya itu. Menurut Anda apa yang dimaksud Ketua KPK menahan diri? Ya artinya di sana sebenarnya kan udah lama, Bang. Dan sebelum-sebelumnya juga Abraham Samad sudah mengatakan bahwa KPK itu tidak akan tendeng aling-aling untuk melakukan penindakan terhadap orang-orang yang memang ada di dalam yang dicalonkan oleh Jokowi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya ini sudah diperingatkan. Kenapa ini tetap diajukan? Nah, oleh sebab itu kenapa Jokowi pada saat ini tetap mengajukan itu? Nah, oleh sebab itu makanya sudah tepat pada proses penyelidikan. Karena kan proses penyelidikan di KPK ini kan berbeda dengan proses penyelidikan di kepolisian. Dia itu tidak akan melakukan pelepasan kalau semisal sudah menerapkan dalam proses penyelidikan sudah tercukupi 2 alat buktinya. Oleh sebab itu makanya sudah cukup bagi KPK untuk menyatakan bahwa ini merupakan tersangka dari tindak pidana korupsi yang diduga berdasarkan pasal 5 dan pasal 11 dan 12B kecil, Bang. Gitu kira-kira, Bang. Ya, kalau dibilangnya kami udah menahan diri loh. Artinya kemarin-kemarin gua udah bisa jadi tersangka. Kenapa enggak? Kan begitu persepsi publik. Iya, betul, Bang. Nah, oleh sebab itu makanya jangan juga ditetapkan sebagai menjadi pejabat publik gitu. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang bagaimana ini bisa dilakukan pembenahan-pembenahan. Nah, oleh sebab itu makanya ini memang ada pertanyaan mendasar kepada KPK itu sendiri gitu kan. Apa memang betul ini merupakan penegakan hukum? Artinya ini merupakan momentum dari KPK untuk melakukan reformasi di kepolisian itu sendiri. Memang dilakukan pembenahan-pembenahan agar ke depan yang namanya struktur yang ada di Kapolri itu, di polisian itu sendiri itu memang betul-betul bersih. Itu kira-kira, Bang. Nah, ini merupakan suatu PR besar kepada KPK untuk melakukan pembenahan ini. Tapi kalau misalnya saya lihat dari pembicaraan dari BI sendiri, itu mengindikasikan sangat kuat sekali keinginan dari KPK untuk melakukan pembenahan di kepolisian. Ini mungkin agak berbeda dengan di BPK terkait dengan penetapan Hadi Utomo sebagai tersangka, Bang. Itu kira-kira, Bang. Baik, sekarang Johnson Panjaitan. Apa komennya sebagai IPW ya, Indonesia.
Yang pertama Bang, yang sangat jelas terlihat ternyata yang namanya KPK dan PPATK itu lembaga screening. Padahal tidak ada normanya yang mengatakan bahwa dia lembaga screening. Terutama screening untuk keterangan apakah dia terlibat kasus korupsi. Mungkin besok-besok Komnas juga bilang, saya juga lembaga screening untuk menentukan apakah pejabat ini atau si A ini pelanggar HAM sehingga dia, padahal normanya nggak ada dibikin begitu. Kalau memang bangsa ini menginginkan itu, normanya ditulis. Mari kita buat, undang-undangnya dibuat. Jangan seperti sekarang ini memperlihatkan bahwa yang namanya institusi Kapolri atau institusi Polri jadi politis. Kalau kayak begini caranya. Dan ini bisa merusak momentum yang sangat penting bagi kita sebagai bangsa setelah tadi Abang bilang memisahkan polisi dari TNI untuk kita selesaikan institusi polisi ini di bawah kepresidenan. Karena institusi ini sekarang ini sedang dipolitisir dan didorong agar dia di bawah kementerian. Akibat peristiwa ini, menurut saya posisi kepolisian sekarang ini menjadi posisi politis, di mana Kapolri menjadi elemen yang sangat penting, tidak bisa bekerja sama dengan Kompolnas, dengan Presiden, dalam menentukan orang yang paling baik untuk menentukan polisi. Saya kira apa yang Abang jelaskan tadi sudah sebagai sebuah musibah. Jangan lagi diteruskan menjadi kita memecahkan prestasi karena kita memiliki Kapolri yang juga tersangka. Menurut saya di internasional kita akan dikatakan bangsa yang bodoh. Kalau kita punya polisi tersangka. Kapolri tersangka maksud saya. Bagaimana? Jangan diterus-teruskan kebodohan ini menurut saya. Tapi kebodohan ini jangan dipolitisir. Jadi terlihat kita memang bodoh benar-benar jadinya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana jalan keluar kalau kita sudah berada pada titik di mana DPR harus meneruskan apa yang sudah diminta oleh Presiden. Dan itu harus sesuai dengan prosedur hukum. Kalau tadi teman-teman mengatakan presidennya disuruh menarik, menurut saya kita juga jadi kehilangan dua. Udah posisi Polri kita dikatakan bangsa yang nggak benar, presidennya disuruh tarik lagi, ya presidennya juga jadi nggak benar. Apa dasarnya kita suruh presiden tarik? Baik. Nah, jadi menurut saya ini penting dan taruhannya adalah institusi Polri karena kita butuh penegak hukum sipil yang kuat di mana unsur Kapolri menjadi unsur yang penting untuk jadikan modal memperkuat institusi ini. Begitu, Bang? Ya kalau Anda bilang tadi KPK menjadi lembaga screening, jadi orang harus diputusin KPK dulu baru jadi pejabat atau apa. Bukankah yang memulai itu Presiden Republik Indonesia sendiri dengan mengirimkan nama-nama calon menteri ke KPK? Dengan KPK mengatakan kepada publik, inilah bentuk komunikasi KPK kepada Presiden. Itu jelas kok dikatakan. Itu memperlihatkan bahwa lembaga ini juga main politik dalam konteks screening orang. Kalau mau, dia jangan katakan itu. Dia teruskan dengan secepat-cepatnya membawa kasus ini ke pengadilan. Jangan diperlihatkan dari tahun 2010 dia periksa, baru sekarang dia jadiin tersangka gitu loh. Kemudian dia bicara-bicara sesuatu yang menurut saya ada hal-hal yang bolong-bolong dari segi hukum. Jangan begitu. Ini taruhannya sekali lagi institusi, bukan hanya Budi Gunawan menurut saya. Jadi harus hati-hati juga KPK-nya. Pertanyaan saya, kalau misalkan ini menggantung, Budi Gunawan sudah dihukum minimal dalam haknya dia sebagai calon Kapolri. Siapa yang mau bertanggung jawab? Jadi Anda tidak setuju ada rapor dari KPK? Saya setuju kalau ada normanya. Jangan dipolitisir.
Anda setuju nggak Presiden meminta rapor ketika Setuju. ada normanya? Nggak ada. Normanya kan nawacita tadi katanya. Oh, nawacita. Lah, kok Kalau misalnya yang sebentar ini dibilang, ini kan lebih terkait dengan permasalahan apakah memang punya kewenangan dari presiden atau ada normanya, presiden minta tolong kepada KPK dan PPATK, kan itu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ada normanya, dua-duanya nggak ada normanya juga. Di satu sisi Bang Johnson mengatakan bahwa ini nggak apa-apa, dan kemudian yang di sini juga nggak boleh. Itu namanya standar ganda, nggak boleh juga kalau misalnya seperti itu. Kan tadi saya bilang, ya kan, kalau memang ini dibutuhkan oleh bangsa ini lembaga screening, karena ini adalah negara koruptor, ya kita buat dong. Kan loh, saya kan juga pro anti korupsi, dan juga saya tidak mau menginginkan bahwa bangsa ini menjadi terjebak karena Kapolrinya tersangka gitu loh. Dari mana Anda bisa bilang saya standar ganda? Ya. Di satu sisi katanya mengatakan boleh, di satu sisi tidak, gitu kan. Itu persoalannya. Dan kemudian yang paling penting pada saat ini adalah dalam proses gerakan anti korupsi, ini kan kita mempergunakan seluruh instrumen untuk yang namanya perwujudan negara yang bersih ini bisa dilakukan. Ini kan sekarang presiden meminta tolong kepada KPK dan PPATK. Dan itu ada di dalam nawacitanya, dalam poin II. Kan begitu. Nah artinya dia minta tolong. Udah oke tuh kepada seluruh menterinya. Yang salah satunya kepada Budi Gunawan di Stabilo Merah. Itu satu soal. Dan kemudian kenapa pada saat pemilihan Jaksa Agung dan juga Kapolri itu dia tidak dimintakan. Nah ini juga bisa dikatakan sebagai standar ganda. Nah ini menurut saya menjadi suatu problem. Seharusnya kalau misalnya tidak aja. Kalau iya aja. Kan begitu sebenarnya. Maksudnya kan presidennya kan standar ganda kan? Tadi Bang Johnson bilang begitu juga standar ganda. Soalnya tadi Anda mengatakan presidennya kecolongan gitu loh. Ya di situ ya juga kan. Karena kan selama ini kan sudah dimintakan. Kita rehat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita lanjutkan Indonesia Lawyers Club. Mengejutkan calon Kapolri jadi tersangka atau tersangka. Kapolri ataupun Polri setelah 98 berkat perjuangan civil society lepas dari ABRI dan berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Karena itu kekuasaan Polri itu betul-betul mandiri. Tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Dan tentu saja seorang Kapolri mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Melebihi kekuasaan penegak hukum lainnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Kalau kejaksaan hanya berwenang menyelidik atau menyidik perkara pidana khusus, korupsi, dulu subversi, tapi polisi baik pidana khusus atau pidana umum, dia berhak menyelidikinya, bahkan menahan pelaku-pelakunya. KPK pun jauh lebih terbatas. KPK hanya berwenang untuk kasus korupsi. Karena itulah Polri jadi sorotan publik. Karena kekuasaannya dan juga karena kekuasaan itu didapat dari civil society. Jadi yang menyorot dia tidak hanya dari internal atau pemerintah, tapi juga dari publik. Karena itu seorang calon Kapolri jadi tersangka KPK itu peristiwa yang sangat besar
dalam penegakan hukum dan hukum keseluruhan. Saya mau ke ICW dulu. Belum datang. Kalau begitu saya ke Alfon Kurnia. Ada tanggapan Alfon terhadap DPR? Terhadap DPR-nya, Bang. Ya, DPR dan juga terhadap peristiwa yang terjadi dari tadi sore. Pertama-tama ini merupakan suatu momentum kecolongan sebenarnya yang terjadi terhadap Jokowi itu sendiri. Kenapa seseorang yang patut diduga keras dan itu sudah juga dikonfirmasi sebelumnya oleh PPATK, walaupun itu diklarifikasi, kemudian juga oleh KPK, dan itu tetap dipilih. Dan kemudian di sana ini Komjen ini ditetapkan sebagai seorang tersangka. Nah, oleh sebab itu makanya kita menjadi ada pertanyaan, apakah ini begitu polosnya Jokowi untuk memilih yang bersangkutan tanpa memang betul-betul mengklarifikasi, men-track lagi, dan kemudian untuk lebih memperdalam lagi sehingga tetap memilih gitu. Ini pertanyaan pertama. Dan kemudian yang kedua, apakah memang ini trik politik dari Jokowi sendiri untuk memakai tangan orang lain untuk mengatakan bahwa ini bukanlah calon yang baik. Nah, ini menurut saya menjadi dua pertanyaan yang perlu dijawab pada saat ini. Apabila ini memang kepolosan, artinya ada problem di lingkaran Jokowi itu sendiri. Sehingga ini tidak terkonfirmasi seorang presiden itu memutuskan sesuatu hal yang tidak valid. Ini menjadi suatu persoalan yang mendasar menurut saya. Dengan demikian, ini akan membuat kabinet di Jokowi atau setingkat menteri ini akan menjadi pertanyaan besar. Karena dalam evaluasi yang terdahulu saya sudah katakan bahwa polisi atau Kapolri merupakan 4 dari jabatan publik yang memang betul-betul harus bersih. Sehingga sektor keadilan itu bisa mengkonfirmasi orang mendapatkan keadilan. Kemarin kita sudah belajar dari kasus Prasetyo. Ini problem sebenarnya. Kemudian yang kedua, pada saat ini Kapolri. Nah, dengan demikian, apa yang akan bisa menjadi pegangan bagi masyarakat sipil atau rakyat secara keseluruhan apabila sektor keadilan ini dipertanyakan. Dan ini tidak mempunyai pegangan yang kuat untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan besar. Karena Jokowi sendiri dalam visi misinya, di dalam nawacita, poin II, itu jelas mengatakan bahwa mengikutsertakan, ini bukan dalam yang peraturan perundang-undangan ya, tetapi di dalam nawacita, yang nantinya akan menjadi peraturan perundang-undangan ketika dia sudah menjadi RPJM. Itu disebutkan, akan mengikutsertakan PPATK dan juga KPK. Nah, dengan tidak dilakukan, mengikutsertakan dua kelembagaan ini kan akan menyulitkan juga bagi Jokowi untuk bisa meminta supaya aparaturnya atau setingkat menteri bisa melakukan pembersihan kepada permasalahan-permasalahan tindak pidana korupsi atau juga permasalahan-permasalahan di isu keadilan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa melihat ada apa dengan Jokowi, begitu lugunya kah atau melakukan standar ganda di sini. Nah, ini memang menurut kita yang harus ditelusuri lebih mendalam. Dan kemudian kita memang mengakui bahwa ini adalah hak prerogatif dari Presiden. Betul. Tapi ini dengan persetujuan DPR RI. Betul, surat itu harus ditinjau lagi oleh orang yang mengeluarkan. Betul. Tetapi DPR RI mempunyai kewenangan untuk menolak. Nah sekarang, ini kan wilayahnya ada di 2 tempat. Pertama di Presiden, kemudian yang kedua di DPR RI. Presiden maukah untuk melakukan peninjauan terhadap surat tersebut? Apakah nantinya seorang Kapolri
yang notabene yang akan melakukan penegakan hukum secara luas itu berstatus sebagai seorang tersangka. Ini menjadi suatu drama dan kemudian menjadi suatu tamparan bagi kita semua nantinya. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh Jokowi. Kabarnya kan hari ini pas jam 9 akan ada pertemuan nih KPK dengan Presiden. Nah, oleh sebab itu ini menjadi suatu catatan betul oleh Jokowi bahwa benar ini harus ditelusuri lagi agar dia akan mengajukan orang-orang yang lain. Kalau semisalnya dia berpandangan bahwa ini tidak tepat, itu pun memang jangan sampai ada penilaian dari orang lain atau masyarakat banyak bahwa ini merupakan titipan, begitu. Nah, kemudian yang kedua di wilayah DPR RI sendiri, betul kalau misalnya pada saat ini DPR RI tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan pembatalan, tapi yang paling prinsipil pada saat ini DPR RI mempunyai kewenangan untuk melakukan penolakan. Nah, kalau misalnya DPR RI itu mempunyai visi misi untuk melakukan pembenahan dan kemudian juga melakukan dukungan kepada KPK atau aparat hukum yang lainnya termasuk ada polisi, pilihlah orang yang memang betul-betul bersih. Karena manalah mungkin kalau semisal aparat hukum ingin melakukan pembersihan kalau misalnya di sana sendiri ada permasalahan dan kemudian juga di situ ada kekotoran juga. Ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin menurut saya. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini akan lebih baik Presiden bersikap untuk mengatakan cabut surat tersebut, dan kemudian kalau sebenarnya tidak dicabut oleh Presiden, diminta kepada DPR RI untuk menolak dari calon tunggal pada saat ini. Nah, ini menurut saya yang menjadi suatu hal yang penting untuk bisa dipertimbangkan oleh dua kelembagaan, yaitu Presiden kemudian DPR RI. Dan saya yakin ke depan bahwa DPR RI dan juga Presiden ini mempunyai pemikiran jernih untuk bisa menyelesaikan ini. Mungkin gitu kira-kira, Bang Karni. Tapi Anda tidak melihat bahwa penetapan jadi tersangka itu seolah-olah kayak ditunggu. Begitu diajukan ke DPR, penetapan tersangka. Padahal isu ini udah 2010. Bahkan sebelum 2007 sebenarnya. malah 2007, lama sekali. 8 tahun. Ya. Dan kemudian juga ketika kemarin ada permintaan rekomendasi dari KPK dan PPATK untuk kabinet, juga ini udah terangkat lagi. Tapi tidak ada angin apa-apa. Tiba-tiba ya mungkin juga Jokowi bukan polos-polos begitu. Berarti ya gak ada apa-apa ini. Ya udah diajukan ke DPR. Dan seolah-olah KPK nya tersinggung. Ya orang udah gua kasih rapor merah lo masih ajukan. Seolah-olah lah. Anda lihat gak begitu? Iya, kalau semisalnya kita lihat secara sebentar, memang begitu kelihatannya, Bang. Tapi yang paling mendasar pada saat ini adalah memang KPK dan PPATK sebenarnya sudah memberikan keterangan, tapi ini kan tidak digubris. Dan menurut saya sebenarnya Jokowi sudah mengetahui, karena pada awal-awal beliau juga sudah mengetahui bahwa Komjen BG ini sendiri sebenarnya sudah di stabilo merah, artinya ini tidak boleh gitu kan. Nah, kenapa ini pada saat ini ditetapkan menjadi calon tunggal? Nah, ini kan suatu pertanyaan besar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita melihat ini bukan dalam kerangka hukum lagi gitu kan, tapi dalam kerangka analisis politik jadinya gitu kan. Apakah memang ini KPK dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum kepada orang-orang tertentu gitu. Tapi menurut saya pada saat ini yang lebih penting adalah lebih baik sekarang daripada nanti. Lebih baik sekarang dinonaktifkan atau juga pada saat ini ditinjau surat dari Presiden tersebut daripada nanti sudah menjadi Kapolri. Dan ya bagaimana mungkin kalau misalnya Kapolri sendiri merupakan tersangka dari suatu tindak pidana korupsi gitu kan. Nah, ini menjadi suatu catatan betul gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya lebih baik terlambat, lebih baik dia heboh daripada tidak sama sekali, dan itu akan membuat kontraproduktif terhadap proses penegakan hukum itu ke depan. Menurut saya itu lebih penting, Bang. Baik, tapi ketika mengumumkan ini,
Ketua KPK sampai mengatakan, ya kami sudah menahan diri. Karena bukan Ketua KPK tadi, karena BW yang menjawab, saya nggak bisa nanya itu. Menurut Anda apa yang dimaksud Ketua KPK menahan diri? Ya artinya di sana sebenarnya kan udah lama, Bang. Dan sebelum-sebelumnya juga Abraham Samad sudah mengatakan bahwa KPK itu tidak akan tendeng aling-aling untuk melakukan penindakan terhadap orang-orang yang memang ada di dalam yang dicalonkan oleh Jokowi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya ini sudah diperingatkan. Kenapa ini tetap diajukan? Nah, oleh sebab itu kenapa Jokowi pada saat ini tetap mengajukan itu? Nah, oleh sebab itu makanya sudah tepat pada proses penyelidikan. Karena kan proses penyelidikan di KPK ini kan berbeda dengan proses penyelidikan di kepolisian. Dia itu tidak akan melakukan pelepasan kalau semisal sudah menerapkan dalam proses penyelidikan sudah tercukupi 2 alat buktinya. Oleh sebab itu makanya sudah cukup bagi KPK untuk menyatakan bahwa ini merupakan tersangka dari tindak pidana korupsi yang diduga berdasarkan pasal 5 dan pasal 11 dan 12B kecil, Bang. Gitu kira-kira, Bang. Ya, kalau dibilangnya kami udah menahan diri loh. Artinya kemarin-kemarin gua udah bisa jadi tersangka. Kenapa enggak? Kan begitu persepsi publik. Iya, betul, Bang. Nah, oleh sebab itu makanya jangan juga ditetapkan sebagai menjadi pejabat publik gitu. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang bagaimana ini bisa dilakukan pembenahan-pembenahan. Nah, oleh sebab itu makanya ini memang ada pertanyaan mendasar kepada KPK itu sendiri gitu kan. Apa memang betul ini merupakan penegakan hukum? Artinya ini merupakan momentum dari KPK untuk melakukan reformasi di kepolisian itu sendiri. Memang dilakukan pembenahan-pembenahan agar ke depan yang namanya struktur yang ada di Kapolri itu di polisian itu sendiri itu memang betul-betul bersih. Itu kira-kira, Bang. Nah, ini merupakan suatu PR besar kepada KPK untuk melakukan pembenahan ini. Tapi kalau misalnya saya lihat dari pembicaraan dari BI sendiri, itu mengindikasikan sangat kuat sekali keinginan dari KPK untuk melakukan pembenahan di kepolisian. Ini mungkin agak berbeda dengan di BPK terkait dengan penetapan Hadi Utomo sebagai tersangka, Bang. Itu kira-kira, Bang. Baik, sekarang Johnson Panjaitan. Apa komennya sebagai IPW ya? Indonesia. Yang pertama, Bang, yang sangat jelas terlihat ternyata yang namanya KPK dan PPATK itu lembaga screening. Padahal tidak ada normanya yang mengatakan bahwa dia lembaga screening. Terutama screening untuk keterangan apakah dia terlibat kasus korupsi. Mungkin besok-besok Komnas juga bilang, saya juga lembaga screening untuk menentukan apakah pejabat ini atau si A ini pelanggar HAM sehingga dia, padahal normanya nggak ada dibikin begitu. Kalau memang bangsa ini menginginkan itu, normanya ditulis. Mari kita buat, undang-undangnya dibuat. Jangan seperti sekarang ini memperlihatkan bahwa yang namanya institusi Kapolri